Welcome back to my channel. Kali ini kita coba memberikan informasi dan pengetahuan tentang cara pengisian formulir kependudukan F103 atau formulir pendaftaran perpindahan penduduk. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari cara pengisian formulir F106 untuk perubahan status pendidikan dan pekerjaan. Yang belum lihat, bisa klik tombol di atas ya. FYI guys, dalam kependudukan terdapat 5 klasifikasi kepindahan. Apa saja? Terus bagaimana cara pengisiannya di formulir F103? Mari kita simak video kali ini. Pada formulir F103 terdapat 5 klasifikasi kepindahan, di antaranya kepindahan dalam satu desa atau kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kepindahan antar desa atau kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan, kepindahan antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten atau kota, kepindahan antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Yang terakhir, kepindahan antar provinsi. Lalu, bagaimana cara pengisian pada formulir F103? Kita buka file formulir F103 dulu. Ini merupakan formulir pendaftaran perpindahan penduduk atau F103. Teman-teman bisa cetak terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian. Dasar acuan kita untuk pengisian formulir ini adalah kartu keluarga asal dan alamat kepindahan yang akan kita tuju. Mari kita coba isi satu persatu. Nomor KK. Silakan isikan dengan nomor KK daerah asal teman-teman sesuai yang tercantum pada kartu keluarga ya. Nama lengkap. Bisa teman-teman isi dengan nama pemohon yang melakukan pindah, atau jika kepala keluarga dan semua anggota pada kartu keluarga yang pindah, bisa diisikan nama kepala keluarganya. NIK atau nomor induk kependudukan, silakan teman-teman isi sesuai NIK nama lengkap pemohon. Kemudian jenis permohonan, silakan teman-teman checklist surat keterangan pindah, karena kita hanya melakukan pindah dalam satu desa, bukan pindah ke luar negeri. Alamat asal, silakan isi dengan alamat yang saat ini tercantum pada kartu keluarga. Jangan lupa tulis yang lengkap: desa atau kelurahan, kabupaten atau kota, kecamatan, provinsi, RT RW, kemudian kode pos. Klasifikasi kepindahan, checklist dalam satu desa atau kelurahan atau yang disebut dengan lainnya, karena kita hanya pindah alamat namun masih berada pada desa atau kelurahan yang sama. Alamat pindah, silakan isi dengan alamat yang baru, sesuaikan dengan alamat kepindahan teman-teman. Jangan lupa tulis yang lengkap: desa atau kelurahan, kabupaten atau kota, kecamatan, provinsi, RT RW, kemudian kode pos. Alasan pindah, checklist salah satu, misalnya perumahan, karena mempunyai rumah baru. Jenis kepindahan, checklist kepala keluarga, jika yang melakukan pindah adalah kepala keluarga saja. Checklist kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga jika semua anggota keluarga termasuk
kepala keluarga yang melakukan perpindahan. Checklist kepala keluarga atau sebagian anggota keluarga jika salah satu anggota dan kepala keluarga yang melakukan pindah. Yang terakhir, checklist anggota keluarga jika hanya anggota keluarga yang melakukan pindah tanpa kepala keluarga. Anggota keluarga yang tidak pindah. Karena kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga yang pindah, maka dua pilihan ini tidak perlu di checklist. Anggota keluarga yang pindah. Karena kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, silakan checklist membuat kakak baru. Daftar anggota keluarga yang pindah. Isi nomor, nik, dan nama anggota keluarga pengikut. Misalnya, yang pindah semua anggota keluarga termasuk kepala keluarga, maka yang ditulis adalah semua anggota keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Sedangkan jika hanya ada satu orang yang pindah atau dua, teman-teman cukup tulis sesuai data anggota yang pindah. Kemudian isian SHDK. SHDK itu kepanjangan dari status hubungan dalam keluarga. Seperti bagan di samping ini, terdapat beberapa status hubungan dalam keluarga. Pilih sesuai keterangan pada kartu keluarga. Untuk isian yang diisi oleh penduduk atau orang asing, pemegang ITAS yang mengajukan SKTT, dan OA pemegang ITAP yang mengajukan keterangan kependudukan lainnya tidak perlu diisi mulai dari poin 13 sampai poin 20, karena isian itu hanya diisi oleh penduduk orang asing pemegang ITAS yang mengajukan SKTT dan orang asing pemegang ITAP yang mengajukan keterangan kependudukan lainnya. Kemudian isi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian formulir. Sertakan nama lengkap pemohon. Kemudian jangan lupa bubuhkan tanda tangan. Untuk isian mengetahui kepala dinas atau suku dinas atau UPT Dinas Kependudukan tidak perlu diisi. Cek dulu isian kita tadi. Koreksi bila ada kesalahan penulisan agar tidak terjadi kesalahan penginputan data kepindahan kita. Demikian sebuah edukasi tentang pengisian F103 atau formulir pendaftaran perpindahan penduduk. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis.